Waktu kamu nonton film kartun Doraemon, kamu mungkin sering lihat perilaku Giant dan Suneo kepada Nobita. Mereka kerap kali mengejek, memukul, bahkan mengambil barang milik Nobita. Dalam kehidupan nyata, perilaku seperti itu dikenal dengan sebutan perundungan atau bahasa kerennya bullying. Bullying atau perundungan biasanya dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang lebih kuat kepada mereka yang lebih lemah. Kuat di sini bisa dari fisik, status sosial, atau jabatan. Contohnya aja kayak Giant yang punya fisik lebih kuat dan besar kepada Nobita yang fisiknya lebih kecil dan lemah. Tapi bukan berarti orang-orang yang lebih kuat itu selalu jadi pelaku bullying ya. Ada faktor lain yang membuat seseorang melakukan bullying. Misalnya, si pelaku bullying juga merupakan korban kekerasan di keluarganya. Atau si pelaku bullying akan lebih diakui oleh circle pertemanannya ketika dia ngebully orang lain. Kalau dilihat dari bentuknya, bullying ini bisa bermacam-macam loh. Di antaranya ada physical bullying, kayak memukul. Verbal bullying, kayak mengejek. Dan social bullying, seperti menyebarkan gosip. Yang paling baru dan paling banyak terjadi saat ini adalah cyberbullying atau perilaku bullying di internet dan media sosial. Misalnya aja hate comment. Bullying yang satu ini nggak memandang yang lebih kuat karena pelaku bully bisa bersembunyi di balik akun palsunya. Padahal perilaku bullying menimbulkan bekas luka bagi korban. Bukan hanya luka fisik, tapi juga luka psikis dalam jangka panjang. Kayak mengalami gangguan kecemasan, tidak percaya diri, bahkan menjadi depresi. Bukan hanya bagi korban, tapi juga bagi pelaku bullying. Karena tidak jarang, si pelaku juga bisa jadi si korban karena melakukan bullying. Kalau sudah seperti itu, kasus bullying menjadi lingkaran setan yang tidak ada akhirnya. Maka dari itu, mari kita hentikan bullying yang ada di sekitar kita. Karena apapun alasannya, perilaku bullying merupakan tindakan tidak terpuji. Ayo kita bangun iklim saling menyayangi dan mengasihi, baik di dunia nyata atau di dunia maya. Dan tanamkan pada diri sendiri untuk saling menghargai karena kita semua setara sebagai sesama manusia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in 'asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan jangan saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk setelah beriman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Shadaqallahul azim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Waalaikumsalam. kami dalam ruang kelas PAI. Bersama narasumber kita kali ini di sini ada Pak Rafiul Hafid. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di paling pojok sebelah sana ada Bapak Mustafa Ahmad Nurhuda. Assalamualaikum Pak Mustafa Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di samping saya sini ada teman saya yang perempuan ya, bersama Ibu Ustazah Siti Amanah. Assalamualaikum Bu Ustazah. Oke, terima kasih dah Pak. Tadi kita sudah melihat beberapa video ya, mengenai bully ya Pak. Kemudian tadi juga sudah dibuka dengan pembacaan surah oleh Bapak Huda. Itu surah Al-Hujurat ayat 11 ya Pak. Iya. Nah, kita di sini akan mendiskusikan mengenai bully tadi, kaitannya juga dengan pandangan Islam terkait perilaku bully. Nah, kira-kira mau mulai dari mana nih yang ngasih pendapat? Pak Rafiul dulu. Pak Rafael dulu. Ji, boleh nggih ya. Apa sih atau bagaimana sih pandangan Islam terkait dengan perilaku bully ini? Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sahabat SMK dimanapun berada yang saya hormati, semua narasumber dan presenter yang saya hormati, Islam itu hadir sebagai agama yang mengangkat tinggi terhadap akhlakul karimah. Jadi bahkan setiap peribadatan dalam Islam itu ending akhirnya adalah membentuk akhlakul karimah. Sementara bully atau perundungan itu adalah wujud dari rusaknya akhlakul karimah. Maka disinilah kemudian bagaimana peran Islam tampil mendandani atau memperbaiki atau menjelaskan tentang adanya perundungan ini. Sesungguhnya kalau yang tadi dibaca oleh Ustadz Huda di dalam Al-Hujurat ayat 11 ya, itu merupakan bukan satu-satunya ayat yang menjelaskan adanya perundungan. Ada banyak ya? Ada banyak, minimal ada 3 istilah yang diambil oleh Al-Quran. Yang pertama misalnya adalah tadi yang oleh Ustadz Huda tadi adalah Al-Hujurat ayat 11. Itu adalah kata talbis ya, kata talbis yaitu mencela. Itu juga mana masuk dalam kata perundungan. Yang kedua adalah istihza. Istihza itu di dalam Al-Quran disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 14. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinhim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahziun. Artinya mengolok-olok ya, mengolok-olok, mengejek, apalagi itu Mencela. Itu mencela itu anak kandung ya, tunggal itu. Jadi itu bagian dari perundungan. Yang pertama tadi Al-Hujurat ayat 11, yang kedua istihza ada Al-Baqarah ayat 14 dan surat Hud ayat 38. Ini menjelaskan seorang Nabi Nuh alaihissalam ketika membuat kapal, buat perahu itu diejek oleh pemimpin kaum mereka. Ya, secara jelasnya itu ayatnya mengatakan wa yasnaul fulka wa kullama marra alaihi mal'um min qaumihi sakhiru min qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Jadi ketika Nabi Nuh memulai membuat kapal itu, setiap yang lewat itu mengejek, bahkan dianggap tidak waras. Tidak waras. Ini sudah bully ini dianggap sudah tidak waras. Mungkin bahasa sekarang edan itu ya. Masuk Nabi kok edan atau gila. Ya, stres itu bisa. Ini sudah masuk kata bully itu. Setiap orang yang melewat itu, masa Nabi Nuh kok membuat kapal di musim kemarau, di musim kering. Ini masuk dalam kata bully. Jadi Al-Quran sendiri sudah mengangkat kata bullying itu di beberapa ayat. Ini mencerminkan bahwa memang kalau kita berangkat dari awalnya kelahiran dunia kan memang dari kumpulan manusia. Sejak itulah manusia kumpul, lahirlah ada namanya bully itu sendiri. Begitu Ustaz. Ngecek. Seru sekali ya Pak. Iya. Berarti Pak di dalam Islam sebenarnya tuh yang namanya bully tadi tuh ditingkat-tingkatkan ya Pak?
menurut beberapa surah tadi. Iya. Jadi dibagi ke dalam beberapa tingkatan tadi yang disebutkan sama Pak Ustadz Rafiq tadi. Gimana dari Pak Huda mau menambahkan? Ya, saya menambahkan sedikit tapi melanjutkan tadi ya. Sebenarnya manusia itu memang masing-masing itu punya akal, punya hati. Tapi di samping itu dia juga punya hawa nafsu, termasuk ingin mengungguli yang lain mungkin ya Pak ya. Dan itu sebenarnya kalau dipakai secara bijaksana itu kan juga baik sebenarnya. Terjadi saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi ketika ingin mengungguli orang lain dengan cara menyakiti fisiknya, ingin mengungguli orang lain dengan melukai hatinya, itu kan menjadi tidak baik. Mungkin dari situlah bully-bully itu berasal dari sudut pandang saya ya. Ya mungkin dia ingin mengalahkan orang lain, ingin mengungguli orang lain, cuman dalam bidang yang tidak baik gitu. Ya kalau dari saya itu sih tambahannya. Maksudnya sebenarnya tuh tindakan tadi itu bisa jadi motivasi gitu. Iya. Misalkan saya ingin mengungguli Pak Rofiul misalkan, meskipun susah ya. Saya ingin mengungguli. Tidak juga ya. Misalnya saya ingin mengungguli Pak Rofiul. Saya kalahin aja nih Pak Rofiul. Saya jadi misalnya Pak Rofiul pengusaha air minum, saya jadi pengusaha bakso misalnya ya. Nah, saya ingin mengungguli beliau tapi dalam hal yang baik gitu. Tapi kalau misalnya saya ingin mengungguli Pak Rofiul tapi dengan cara menjatuhkan Pak Rofiul, saya ejek, apa itu Pak Rofiul usaha jualan air, di tempat saya air banyak tuh Pak lah gitu misalnya kan. Itu ingin mengungguli tapi caranya kan nggak bagus gitu. Dengan cara yang tidak nggak bagus ya, iya. Sebenarnya tuh perilaku bully itu kalau seandainya korbannya bisa menerima dengan baik, bisa menganggap itu sebagai motivasi, bisa jadi motivasi ya. Bisa jadi motivasi. Bisa jadi motivasi untuk bahkan membangun dirinya sendiri. Iya. Wah, saya dianggap tidak mampu. Wah, saya kejar aja gitu. Udah bilang tadi mau mengungguli usahanya Pak Rofi, usaha air, saya bikin nanti usaha yang lain. Gitu. Bisa jadi seperti itu ya Pak. Sponsor ini ya. bisa Pak. Iya gitu. Bagaimana pandangan dari Bu Siti Amanah terkait yang tadi? Ya, saya akan menambah sedikit dari Ustadz Da tadi ya. Yeah. Jadi kalau membuli itu semacam mengolok-olok, ejek, kemudian kadang kita memanggil nama seseorang itu bukan namanya, mungkin namanya orang tuanya atau namanya bapaknya atau ibunya, sehingga seorang tersebut atau anak tersebut kadang bisa menjadi ketakutan. Iya, kalau betul ya. Masih di usia pendidikan itu dia sampai tidak berani untuk berangkat sekolah. Iya, betul Bu ya. Setiap hari itu dipanggil temannya, mungkin karena dia namanya Budi, bapaknya itu kok Keriting misalnya, Krebo gitu. Setiap hari memanggil begitu terus, jadi akan menjadikan anak itu down gitu. Untuk semangat belajar pun tidak ada gitu. Lah, makanya kita itu dalam Islam ya, bagaimana kita menanamkan akidah akhlak pada anak didik atau pada siapa saja itu, agar tidak harus keburukan itu dibalas dengan keburukan. Jadi kita menanamkan untuk selalu berakhlak yang baik, berperilaku yang baik, kemudian dengan saling menjaga perasaan orang lain ya Bu ya. Menghormati, untuk menghargai gitu. Jadi tidak ada rasa iri, itu kita buang jauh-jauh. Cuek dengan bully, tidak usah peduli dengan bully. Itu untuk membentuk akhlak-akhlak kita yang menjadi lebih baik di dalam aturan Islam. Baik sekali ya Pak, seru sekali ya pembicaraan kita kali ini. Saya sampai termenung untuk mendengar percakapannya Bu Amanah, luar biasa sekali. Nah, setelah kalau kita lihat dari sisi definisinya ya Pak, atau dari sisi pengertiannya kan bullying itu adalah tindakan merendahkan ya Pak, dari orang yang lebih kuat kepada orang yang lebih lemah. Sebenarnya kalau bisa diambil kesimpulannya, kalau seandainya korban bully itu pun tidak menanggapi tindakan pembulian yang diberikan itu, sebenarnya itu tidak bisa menjadi bully juga ya Pak. Bahkan bisa dikatakan
bully itu kan dari yang lemah, dari yang kuat kepada yang lemah. Tapi kalau yang si lemah ini menganggap saya tidak lemah, saya kuat. Apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu yang kamu tuduhkan ke saya, apapun yang kamu katakan tentang saya jadikan itu motivasi untuk saya. Silahkan. Kalau kata pepatah tuh anjing menggonggong, kafilah berlalu. Kafilah berlalu. Seperti itu ya Pak. Dan dari penjelasannya dari Pak Huda, Pak Rofiq sama Bu Amanah tadi, berarti di dalam Islam sebenarnya memang sangat melarang, bisa dikatakan melarang ya Pak, dengan tindakan bully ini tadi ya Pak. Kalau seandainya di dalam Al-Quran sudah membahas secara detail atau membahas secara khusus mengenai tindakan bully ini lewat tadi yang dibacakan sama Pak Huda di dalam surah Al-Qur'an tadi ayat 11 mengenai mengolok-olok dan lain sebagainya, berarti itu di zaman dulu juga sudah ada tindakan seperti ini ya Pak. Dan Islam tuh memandang bahwa tindakan ini pun tidak baik. Ini bukan saja dilarang ya, tetapi memang ini bukan akhlak Islam. Bukan akhlak Islam, bukan tindakan Islam. Karena seorang Muslim adalah orang yang selamat darimu atas tangan dan mulutmu. Nah, ketika ada orang lain tidak aman dengan tangan dan mulut kita belum disebut seorang Muslim. Ini artinya apa? Ada akhlak yang sangat ditujung tinggi. Ketika saya tidak aman dengan Pak Uda misalnya, aman dengan berarti ada persoalan di situ. Nah ini pentingnya. Cuma mungkin begini, bullying itu lebih kepada kekuatan mayoritas kepada minoritas, kekuatan yang kuat kepada yang lemah. Ketika ada dua orang berfriksi atau bergesekan, itu namanya bukan bullying, namanya konflik biasa. Konflik. Karena sama-sama kuat, Pak. Dan munculnya persaingan adalah karena seprofesi. Contoh, tukang botol sama tukang botol, tukang bakso sama tukang bakso. Tidak mungkin tukang bakso sama ustaz. Beda jalur, Pak. Ustaznya tukang bakso. Nyambung, artinya bahwa mungkin dokter dengan dokter, Yusewu ya, guru dengan guru, mungkin begitu. Atau mungkin pedagang dengan pedagang, itu namanya konflik biasa. Justru yang menjadi stressing penekannya ada pada tadi kekuatan yang besar mengalahkan kekuatan yang kecil. Maka tadi bahasanya istihza, mengolok-olok. Kemudian mencela, talmis, ya talmis itu mencela tadi. Wala talmizu anfusakum, tadi talmis. Kemudian sakhar, intashoru tadi, intashoru. Bahkan di dalam ayat Hud 38 itu malah disuruh balas ya Ustaz ya. Ini tadi fa inna tashauru minkum kama tashauru, nak kamu ngecek ya tak ecek. Itu malah begitu Qur'annya. Semakin seru nih Pak, coba. Iya betul. Dalam surat Hud 38 itu memang begitu. Fa inna nashauru minkum kama tashaurun, karena kamu mengecek kami akan mengecek kamu. Ketika Nabi Nuh membuat kapal di musim kering, kemudian di musim pas hujan lebat itu gantian kamu yang saya aja kan gitu bahasanya. Ini kata Ustaz itu ayat-ayat manusiawi ya. Iya betul Pak. Itu ayat-ayat manusiawi dalam Al-Quran sebenarnya. Tapi intinya bahwa memang Islam ini bukan lagi dilarang, tetapi memang bukan lagi mencerminkan akhlak Islami. Maka dari itu values nilai Islam harus teraplikasikan, tidak saja ya kita ngomong, tetapi bagaimana kita implementasi di dalam kehidupan pergaulan dan keseharian. Iya. Sama juga dengan pengertiannya agama Islam ya Pak. Islam itu perdamaian ya. Iya. Artinya damai, berarti kalau seandainya seorang Muslim yang senang melakukan bully, berarti dia tidak menunjukkan sikap atau akhlak seorang Muslim sejati. Bahkan tidak disebut sebagai Muslim tadi. Orang Muslim adalah orang yang selamat darinya atas mulut dan tangannya. Luar biasa. Iya betul. Kalau orang yang suka membuli itu tetap biasanya belum bisa menekan nafsu kita ya, nafsu untuk amarahnya itu loh Tan. Karena di situ kalau orang membuli itu setan itu juga selalu bersama Tan, mendampingi orang yang suka sering membuli. Jadi nafsu kita untuk membuli itu jadi lebih tinggi gitu loh. Makanya kalau kita belum bisa menekan emosi kita ya, akhirnya terjadi bullying itu ya. Ustazah menyalahkan setan. Bukan menyalahkan setannya, tapi nafsu kita itu harus kita tekan, kita jaga dengan mungkin sering istighfar biar dijauhkan dari akhlak-akhlak yang kurang baik. Iya betul.
Saya setuju sekali dengan yang disampaikan Bu Amanah tadi, saya menambahkan sedikit ya. Jadi ini feeling saya, bisa benar bisa keliru ya. Jadi orang yang membuli itu kan dia itu merasa puas gitu ketika ada orang lain yang dia bikin menderita itu kan. Jadi kan ini sebenarnya di dalam hatinya itu ada sesuatu yang nggak betul sebenarnya. Wong kamu itu bikin orang susah, bikin orang sedih, kok kamu menikmati, itu gimana gitu loh. Itu kan berarti kan nggak baik kan, berarti itu kan di dalam hatinya harus ada yang dibetulkan benar, gitu. Pak. Justru tindakan bully itu terjadi ya ketika itu tadi Pak, Iya. ketika orang yang membuli itu dan si korban bully ini tuh merasa benar-benar termakan dengan bulian ini, Iya. atau merasa direndahkan benar-benar dan terpuruk dengan bulian ini. Nah itu yang disebutnya bully tadi. Iya, Kalau itu. seandainya yang dibully ini melawan, yang terjadi adalah konflik. Konflik, tadi, yang Pak Ustadz. terjadi konflik. Tapi itu Pak, tadi ini kan kita bahas dari sisi korban ya Pak. Iya. Atau dari sisi tersangka bulinya pun, tapi dalam pandangan umum kita. Tapi pernah saya dengar Pak, katanya pelaku bully ini itu tuh justru dia menjadi pelaku bully karena ada sebab-sebab tertentu. Oh gitu ya? Iya. Yang pertama mungkin dia ini adalah korban bully. Oh Dulunya dia adalah gitu, seorang korban ya bully. ya ya. Iya, yang entah bagaimana ininya mungkin merusak mentalnya dia sendiri. Oh gitu. Bahkan dia yang menjadi pembuli. Yang awalnya dia adalah korban bully, dia yang menjadi pembuli. Oh jadi dia kayak membalaskan rasa sakit hatinya gitu Iya, ya? benar. Tapi ada satu faktor yang luar biasa sebenarnya. Setiap orang punya ingin rasa aman. Iya. Rasa aman itu menyebabkan sebelum saya dibully, saya mendahului membuli dulu. Sini saya aman, tidak terjadi dibully kepada saya. Oh. Maka rasa aman itu dia ciptakan untuk agar dia tidak terkena bully. Jadi- Yang kedua adalah mungkin faktor ini, bahimia, faktor kehewanan manusia. Iya. Itu ada namanya ghadab, itu marah. Marah itu nanti layak kepada kebencian. Pastinya kepada bully. Yang kedua adalah tentang ini, ada syahwat, nafsu katanya, nafsu. Nah, nafsu ini ya bisa macam-macam ya, ada nafsu amarah, bisa alwamah, bisa nafsu birahi, bisa macam-macam di situ. Nah, itu akan mencampuri pola pikir orang sehingga bagaimana dia ingin superior menguasai terhadap orang lain. Berarti ini ya Tan, kalau dia bisa membuli, nafsunya itu kan bisa tersalurkan dan dia merasa puas gitu. Iya. Bisa jadinya Merasa dia plong gitu. Iya. Wah, saya bisa menang karena bisa mengalahkan seseorang itu. Oh. Dengan melalui teknis-teknis seperti ini, seperti itu. Dan itu kan sangat dilarang dalam agama ya. Luar biasa sekali ya Pak obrolan kita kali ini. Jadi sebenarnya bisa saya simpulkan bahwa sebenarnya di dalam Islam pun sangat melarang ya Pak yang namanya pembulian ini. Bahkan ditekankan lagi sama Pak Ustadz Rafiq dan Pak Ustadz Pak Buda dan Pak Manah bahwa seorang yang melakukan bully itu bahkan tidak bisa dikatakan sebagai seorang Muslim yang memiliki akhlak yang baik ya Pak. Bahkan dikatakan bukan seorang Muslim karena tidak mencerminkan akhlak sebagai seorang Muslim. Nah, seorang Muslim sejati itu berarti mampu menunjukkan akhlak yang baik sesuai dengan ajaran yang ada di dalam agama Islam. Sedangkan Islam sendiri itu mencintai yang namanya kedamaian. Nah, bully itu adalah bertolak belakang dari yang namanya kedamaian. Gitu ya Pak? Ya. Pak, tahu tidak dari berangkat dari kata bully tadi yang kita sudah bahas di dalam pandangan Islam juga mengenai bully itu seperti apa. Saya punya beberapa kasus Pak, ternyata ini sampai viral loh Pak. Masalah bully ini sering terjadi di lingkungan-lingkungan sekolah. Banyak sekali kasus-kasus bully yang terjadi. Baik itu secara fisik maupun secara verbal. Ini saya punya satu video Pak, kita tonton bersama ya. Video mengenai satu kasus bully, contoh saja yang kira-kira ini terjadi atau sering sekali terjadi di dalam lingkungan sekolah. Kita simak videonya sebagai berikut. Video aksi bullying atau perundungan yang dilakukan pelajar sekolah menengah pertama atau SMP Plus Baitur Rahman, Ujung Berung di Kota Bandung, Jawa Barat, viral di media sosial. Dalam video tersebut terlihat korban dipakaikan helm, kemudian dipukuli dan ditendang hingga terjatuh. Video berdurasi 20 detik tersebut kemudian menjadi buah bibir di ruang publik.
Pihak sekolah menyesalkan kejadian tersebut. Menurut pihak sekolah, peristiwa itu terjadi di kelas 9 pada Kamis 17 November lalu, pada saat jam pelajaran dan guru sedang keluar kelas. Pihak sekolah melakukan mediasi di sekolah menghadirkan korban, ID, dan pelaku, MA. Selain itu ada pihak orang tua dan keluarga korban dan pelaku. Dalam mediasi, kedua belah pihak sudah saling memaafkan, namun proses hukum di kepolisian masih tetap berlanjut. Tak hanya di Bandung, aksi kekerasan yang dilakukan pelajar SMK di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara juga viral di media sosial. Dalam rekaman video kekerasan yang dilakukan oleh pelajar tersebut terlihat salah seorang pelajar menendang seorang nenek di pinggir jalan. Keenam pelajar pelaku tindak kekerasan itu kini jalani pemeriksaan secara intensif di Polres Tapanuli Selatan. Nah, itu tadi Pak video pendek mengenai salah satu contoh sikap bully yang sering sekali terjadi di lingkungan sekolah. Nah, pertanyaannya dari video itu, apa sih dampak dari perilaku bully ini? Terus cara yang terbaik tuh yang harus dilakukan menurut tuntunan di dalam Islam tuh untuk menghadapi yang namanya perilaku bully itu seperti apa sih Pak? Siapa yang mau menjawab terlebih dahulu nih? Saya dulu, oke. Silakan Pak. Ya, saya sharing pendapat ya. Yang namanya bully itu yang pertama pastinya akan dialami oleh korbannya itu sakit hati. Itu udah otomatis lah tersinggung. Ya, tersinggung, namanya dibully kan tersinggung. Selanjutnya itu dia akan ada efek sedih. Kemudian murung, itu biasanya juga akan terjadi ya Pak ya. Sedih, murung, kemudian kalau lebih parah lagi mungkin dia putus asa karena merasa kok begini terus keadaannya. Kalau itu rundungan atau buliannya itu continue terus menerus ya. Kalau sesekali mungkin cuma sedih atau murung aja. Tapi kalau bulinya itu berulang-ulang dan dia merasa tidak mendapatkan jalan keluar dari bulian itu, ya tidak menutup kemungkinan dia akan putus asa atau bahkan melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dia lakukan. Ada yang sampai mohon maaf mungkin melakukan hal-hal yang negatif banget lah karena dia merasa tertekan seperti itu. Yaitu akibatnya kurang lebih seperti itu. Kalau dalam pandangan saya yang pernah saya lihat itu, termasuk pernah mengalami juga sih. Berarti termasuk korban bully ya? Ya pernah. Saya mau bicara sebagai tersangka bully. Iya. Lah terus nanti Tidak dendam. enggak. Terus nanti bagaimana dia membangkitkan dirinya dari pembulian itu? Nah, itu bisa nanti kita bicarakan lebih jauh. Kalau menurut yang lain bagaimana dulu? Oke. Gitu. Jadi itu sebenarnya bully itu memberikan dampak yang luar biasa ya Pak. Yang namanya bully itu kan berarti perilaku yang dilakukan tuh terus menerus Pak, terus menerus gitu. Iya. Kalau bully itu pasti Ada pengulangan gitu ya? Pengulangan terus sampai mengakibatkan korban bulinya ini pasti memiliki atau mendapatkan dampak yang buruk. Pasti seperti itu. Kalau bully itu pasti terus menerus. Kalau hanya sekali mungkin korbannya tidak akan merasa ini ya Pak, tertekan tidak sekali. apalagi hanya kalau seandainya contohnya seperti tadi dalam hal yang verbal aja atau kalimat yang seperti dibahas pada ayat pertama mengolok-olok atau mengejek, itu mungkin lebih kepada sakit hati sudah itu ya Pak. Tapi biasanya tuh yang bikin bekas atau dampaknya tuh lebih parah kalau seandainya tindakan bully itu dilakukan terus menerus. Itu pasti dampaknya luar biasa. Gimana dari Pak Ustadz Arfi? Bully itu kan sikap agresivitas ya, agresif yang melibatkan semua perilaku lain. Ada dua perilaku semuanya. Satu perilaku kekerasan fisik, ya. Kekerasan fisik. Bisa memukul, menjambak, mencekik, apalagi menampar. Iya. Kalau tangan apa? Kalau kaki apa? Menendang, Atau kalau pakai ini menyikut. nyadap. Ini kekerasan fisik dan ini biasanya tidak akan lama. Kesembuhannya akan cepat. Kalau orang ditampar misalnya luka atau merah, paling-paling 1 minggu sudah selesai. Justru yang paling parah adalah akibat dari bullying yang bersifat verbal, kekerasan verbal. Misalnya dikatakan cingkrang atau
Kurus apa kurus itu? Cungkring. Cungkring. Kemudian Kalau cingkrang ya, Cungkring. gembrot, apalagi itu. Macam-macam itu Oh, kan iya. hal yang menyebabkan Fisik ya, Pak? fisik. Sehingga Fisik. orang akan merasa terkucilkan. Atau tidak pede berarti Pak ya. Betul, namanya insecure. 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 Ya. Jadi Insecure. orang akan merasa ya tadi rendah diri ya. Bukan rendah hati, rendah diri, minder jadinya. Saya punya pengalaman bahwa ketika seseorang itu mengalami bullying, pernah konsultasi beberapa kali ketemu dengan saya, kemudian sampai pada ujungnya adalah mereka berpindah keyakinan. Kok bisa ya bahwa dari akibat perundungan yang dia terima berkali-kali, bahkan dari kelompok yang kuat kepada kelompok yang lemah dirinya itu, akhirnya dia mencari problem solvingnya kepada media sosial, menjadi konten-konten yang bisa meringankan beban di dalam dirinya. Maka kemudian ketemulah satu konten yang bisa mengangkat beban dirinya itu sampai pada titik yang terakhir berpindah Keyakinan. Artinya tidak hanya dampak fisik yang diterima, tetapi justru yang lebih fatal adalah perubahan akidah yang dia yakini. Ini lebih fatal ketimbang tamparan secara fisik tadi. Ini akibat yang luar biasa. Apa ini beliau ketika mengalami bullying itu kan terus akhirnya dia di samping apa ya stres kemungkinan ya, depresi, terus kemudian depresi, terus kemudian apa ya untuk melakukan aktivitas sehari-hari itu tidak ada semangat seperti kemarin. Kemudian beliaunya itu mungkin curhatnya menyampaikan apa yang dia alami itu ke ini orang beliau yang beda keyakinan, bisa jadi ya Tat ya. Jadi sampai beliau terus pindah keyakinan itu loh, Tat. Ya karena merasa di komunitas tadi dia merasa tertindas, diasingkan. Ini bahkan merupakan beban psikologis yang penuh berat dalam kehidupannya, sehingga sampai mencari harus berpindah keyakinan itu. Soalnya gini Pak, kalau tujuan orang melakukan bully itu kan memang tujuannya biar korban bullynya itu ya tadi merasa terpuruk, merasa jatuh, atau merasa stres dan lain sebagainya. Itu tindakan orang ketika melakukan perbuatan bully tadi. Dan ketika orang pada kondisi tertentu seperti itu, ketika seseorang tuh dalam kondisi yang seperti stres atau tertekan atau apapun yang tadi dijelaskan akibat bully tadi, biasanya tuh sangat mudah sekali tuh yang namanya sesuatu yang menurut dia nyaman ketika dia terima, entah itu baik entah itu buruk, kalau menurut dia apapun itu nyaman itu pasti akan diterima. Jadi dia hanya akan memilih tuh sesuatu yang nyaman saja. Jadi bukan biasanya ya Pak, kalau contoh saran nih, ketika kita mendapati seorang yang dibully, dia meminta saran kepada kita. Biasanya ini pengalaman pribadi nih, saya jadi curhat ya Pak. Biasanya tuh kita tuh justru akan menerima sesuatu saran yang menurut kita tuh nyaman. Jadi bukan terlepas dari betul apa tidak sih, apa tidak, benar apa tidak, itu justru tidak loh Pak. Justru korban bully itu lebih menerima atau lebih masuk ke dalam hatinya itu nyaman. Sesuatu yang nyaman. Jadi tuh kita mungkin ketika menghadapi orang seperti itu tuh, korban bully seperti itu, ketika kita menggurui dia, apalagi memberikan yang terbaik seperti ini, kadang tuh susah sekali masuk. Betul. Yang dia cari hanya sesuatu yang menurut dia nyaman saja. Terlepas dari sesuatu itu baik atau sesuatu itu buruk. Luar biasa loh Pak, dampak yang disebabkan dari perilaku bully ini, bahkan sampai kalau ibarat kata bahasanya tuh mengacak-acak hati. Ini bahasa anak muda ini. Mengacak-acak hati. Ada lagi nih bahwa orang ingin ketika orang tenggelam. Orang tenggelam itu apapun akan menjadi gondelan dia. Akan jadi pegangan. Walaupun itu rumput walaupun dia tidak bisa membawa beban dirinya, karena dia ingin mencari selamat itu ya tetap akan dia lakukan pegang. Walaupun itu rumput yang dia bisa menolong dirinya. Karena tadi rasa nyaman dan aman tadi. Tapi ini ya Ustazah Amalia, sebetulnya kita ini mengalami semua. Jadi korban bully semua ya Bu ya. Menurut saya gitu, saya juga mengalami. Ustaz Rofi, Ustaz Uda pasti mengalami ya Tat. Tak mikir dulu apa ini. Pak Rofi hidupnya sudah bahagia, nggak mungkin jadi korban bully. Tapi kadang gini Tat,
saya itu pernah mengalami sampai terpuruk banget. Terus akhirnya ada solusi ya, mungkin dari sahabat atau saudara kita yang lebih tua memberikan arahan, bimbingan kepada saya. Setelah saya bangkit, saya baik, kadang yang membuli itu masih setiap ini masih terus dendamnya itu masih ada gitu loh. Nah itu seperti itu, kenyataan hidup seperti itu. Terus Luar biasa mungkin ya, ada solusi ya Tante, bagaimana untuk menyadarkan pembuli itu bagaimana gitu loh. Iya, benar. Kenapa yang dibuli sudah sadar, sudah membaik, tapi yang dibuli kan sudah membaik, sudah bangkit, tapi yang membuli itu masih ada wajah maupun karakternya setiap ketemu itu masih ada rasa dendam kan? Masih Itu- ada kemauan untuk terus membuli ya, Bu. itu yang saya alami loh Tante, Iya, pengalaman Pak pribadi. Kalau bicara tadi masalah dampak tadi ya Pak, itu kan kalau kita bicara tuh masih dalam ranah yang masih dibilang aman ya Pak ya. Kalau tadi stres, terpuruk, yang sudah mulai mengarah kepada sesuatu, itu tuh yang tadi Pak Rob bilang sampai mengorbankan akidah. Kemudian ada juga Pak karena bully ini belum sampai fisik, masih kepada ranah yang tadi Omongan ya. ucapan tadi itu, entah mengejek atau mengolok-olok, itu sampai dampak paling buruknya itu Pak sampai pada ranah bunuh diri. Ada orang yang bunuh diri hanya gara-gara, bukan hanya ya, karena kita tidak tahu ya Pak bagaimana Iya. kondisi orang tersebut ketika menerima ejekan. Mungkin hatinya hanya bisa menampung 2 ejekan saja, Iya. tapi dikasih 10 ejekan ya akhirnya sampai dampak terburuknya itu ada sampai pada bunuh diri Pak. Dan banyak sekali kasus-kasus bunuh diri yang bahkan di kalangan pelajar Pak. Bahkan di kalangan pelajar kasus bunuh diri hanya karena bully. Ini yang paling fatal. Fatal Pak. Ya. Kemarin saya pernah juga, entah itu tahun berapa saya lupa, itu sampai anak SD Pak. Anak SD tapi sempat kepikiran untuk mau bunuh diri atau mengakhiri hidupnya karena di sekolahnya dia mengalami yang namanya bully atau perundungan tadi. Luar biasa. Jadi di setiap zaman itu ada namanya bullying. Iya, Saat ada. manusia itu mau berkumpul ada bullying. Ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud. Abdullah bin Ya. Mas'ud. Beliau itu sangat cerdas, lincah dan luar biasa sebagai yang melayani sandalnya Nabi. Kebetulan Abdullah bin Mas'ud itu orangnya kurus, kecil tapi lincah. Ketika naik pohon korma itu delalah, bahasa delalah apa ya? Kebetulan ya. Kebetulan itu jubah mah tersingkap. Tersingkap itu kan kelihatan betisnya, tapi betis laki-laki ya. Ini tersingkap itu diajak orang itu, diajak. Lo kok cungkring gitu. Itu mungkin kalau bahasa sekarang itu kaki apa gagang sapu gitu. Betul Mas Anda. Ini sepertinya rasanya pelaku. Betul kok cungkring. Itu contoh jangan ditiru ya. Cungkring terus apa? Kok kecil ya, tapi memang lincah luar biasa. Yang ingin diambil dari kisah ini adalah bukan karena kelincahannya, tapi karena beliau sempat diejek oleh orang karena kecungkringan apa kecilnya betis itu. Iya. Artinya sekelasnya sahabat Nabi saja kena bully. Kena bully. Kelasnya Nabi Nuh saja kena bully, apalagi kelasnya Kita. kelasnya anak. Ya, Iya. bagaimana kita menghadapi sikap itu dengan dewasa, bukan dewasa umur tapi dewasa cara pandang dan pemikiran. Iya benar-benar Pak, luar biasa sekali ya Pak. Tidak kalah pentingnya Bapak Ibu, saya juga ada masukan bahwasanya korban bully itu pastikan kamu juga punya teman gitu. Jadi entah itu teman sebaya atau teman yang lebih tua, yang maksudnya yang memberikan kamu masukan, yang mensupport itu sangat penting. Jadi kalau kamunya sendiri punya masalah, ndak ada teman untuk berbagi, itu sangat bahaya. Itu bahaya. Malah kalau saya mau menambahkan dari Pak Huda, jika ada korban bully di lingkungan, justru yang harus peka lingkungan Pak. Harus Karena peka kenapa? ya. Kalau seandainya yang peka adalah pelaku bullyingnya, terjadilah seperti kasusnya Pak Rofiul tadi. Ketika yang namanya orang dalam keadaan bimbang atau linglung seperti tadi karena stres, dihujat, stres, diolok-olok, pasti ya tadi apapun yang dia rasa bisa menjadikan pegangan dia akan pegang. Sembarang apapun itu dia akan pegang. Yang harus peka justru lingkungan yang ada di sekitarnya dia. Yang harus memberikan ibarat kata tadi perhatian lebih itu adalah lingkungannya dia.
lingkungannya dia sendiri. Karena kalau korban bully kan tadi ya Pak, kalau sudah apapun yang menjadi hal itu nyaman bagi dia, itu yang akan diikuti. Dan biasanya itu Bu, kalau korban bully itu bukan kadang ya, mungkin banyak sih yang anaknya itu pendiam. Anaknya itu pendiam, lebih banyak pasifnya, kemudian ya dia tidak terlalu banyak temannya juga. Ya makanya jadi bully karena begitu mungkin. Kalau saya menghadapi anak-anak seperti itu tuh Pak, justru yang saya sentuh terlebih dahulu adalah lingkungannya. Kan kita namanya di lingkungan sekolah karakter anak berbeda-beda ya Pak. Iya. Kalau saya menghadapi hal-hal yang seperti itu tuh yang saya sentuh terlebih dahulu adalah lingkungannya. Kenapa? Bagaimana lingkungan kelas ini atau seperti apa kelas ini? Adakah kelas ini yang menurut kalian seperti ini? Ada Bu, kenapa dia seperti itu? Jadi yang saya gitu dari ya. pertama adalah kepekaan kelasnya terlebih dahulu. Soalnya kalau dia, untung lah kalau Pak Rofi kan BK, otomatis anak mau guru BK, saya mau bercerita dengan guru BK. Tapi kalau dengan guru-guru yang lain kan tidak mungkin anak-anak bisa terbuka sebegitunya. Jadi untuk meraba hal seperti itu ya saya cari dulu dari lingkungannya. Dari lingkungannya. Ya, dari lingkungannya. Dan ya ada namanya sense of crisis. Wah. Ya, kepekaan ya. Kepedulian, kemudian membangkitkan empati, kemudian tadi betul ini menjadi tanggung jawab semua komunitas, tidak hanya menjadi salah satu tugas guru, tapi semua komunitas bertanggung jawab bagaimana menciptakan sekolah yang kondusif. Bahasa sekarang kan sekolah yang menyenangkan. Iya. Bisa terwujud. Iya, diawali juga dengan ini Bu. Saya nambahin dikit karena Pupung masih temanya ini ya. Ada baiknya kita kalau ada anak yang diem atau ya kan kelihatan Bu, tanda-tandanya itu kan kelihatan. Anak ini kok diem gitu, minimalnya kita datang ke sampingnya, kita tanya gimana kabarnya, meskipun mungkin dia tidak akan cerita yang sebenarnya ya, tapi minimalnya dia itu, oh ternyata ada loh orang yang mau menyapa saya, ada yang menanyakan kabar saya, itu juga sudah merupakan suatu sumbangsih juga gitu. Syukur-syukur kalau nanti dia mau bicara lebih jauh. Benar. Gitu. Yang peka ya lingkungannya Pak. Iya, ya dimulai dari kita. Kitanya itu kalau ada teman kita sapa, ya itu betul, itu senyum, salam, sapa, sopan santun itu sudah bagus tuh kalau dipraktekkan itu. Bisa menolong orang yang menjadi korban bully juga. Benar. Iya, senyum, salam, sapa, gimana kabarnya kamu hari ini? Kegiatan di rumah apa? Iya. Orang tuamu gimana kabarnya, baik apa enggak? Itu juga. Saya rasa kalau kita bertemu dengan teman, kalau saya misalnya guru ya, saya bertemu dengan anak, saya sapa begitu. Kalau misalnya kepada teman atau orang lain juga saya rasa perlu menyapa, menanyakan kabar. Itu mungkin hal sepele, hal ringan tapi baik lah. Benar. Ya, gitu aja Bu. Bu Ustazah, masih lagi. Kalau kita misalnya kan kita sebagai seorang pendidik ya kan. Iya. Nah, itu kita biasanya itu lihat anak itu di samping dia murung tuh biasanya jarang masuk ya kan, sering tidak masuk. Oh iya, kadang tidak masuk. Caranya Ya. bagaimana ya kita sebagai seorang pendidik ya dengan pendekatan-pendekatan. Ada apa kalau tidak masuk nak gitu misalnya. Iya. Terus lagi kita sanjung dulu. Alhamdulillah ini nilai tugasmu bagus sekali gitu. Tapi kemarin kok tidak masuk, nah ada apa gitu lah. Kita bertanya terus dengan pendekatan-pendekatan, dengan kalimat yang halus, mungkin diberi sanjungan, diberi motivasi, akhirnya siswa tersebut atau anak tersebut akan menyampaikan unek-unek istilahnya apa yang dia alami selama ini. Nah, Iya. itu akhirnya insya Allah nanti akan bisa ada solusi yang terbaik untuk anak tersebut. Akhirnya juga yang biasanya jarang masuk sekolah bisa kembali untuk rajin masuk sekolah. Pak Rofi bisa tidak, kalau di dalam Islam tuh solusi terbaiknya itu seperti apa sih sebenarnya menghadapi sifat atau perilaku bully seperti ini? Saya akan meminjam bahasa Quran yang dikontekkan dalam pergaulan rumah tangga. Kalimat Quran kan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istrimu. Hunna itu kan konteksnya adalah para wanita dengan kebaikan, bil ma'ruf dengan yang baik. Artinya, ini bisa kita terjemahkan ke dalam sekup keserawungan pergaulan yang lebih luas,
untuk mengeliminir ya, memperkecil terjadinya bullying tadi. Ketika kita semua berperan, lagi-lagi kita harus memunculkan tadi niatan hati bahwa agama ini membimbing kita untuk menjadi yang lebih baik. Karena agama itu harus diimplementasikan, maka itulah kebaikan-kebaikan yang harus kita tasarufkan kepada mereka. Saya yakin ketika kita semua membangun kesadaran yang sama tentang bahayanya bullying, itu saya yakin akan bisa memperkecil, minimal mengurangi bullying yang terjadi di sekolah-sekolah pendidikan. Kalau kita ingat kan ada 3 dosa besar pendidikan ya. Ada 3 dosa besar pendidikan. 1 intoleran, yang kedua kekerasan seksualitas, yang ketiga adalah adanya perundungan. Mungkin sebagian pihak sudah menganggap ini berkurang, tapi nyatanya juga masih ada, masih nyata, masih ada di depan kita. Sekarang bagaimana ayo bareng-bareng di semua komunitas bagaimana berusaha keras untuk mengurangi adanya perundungan. Begitu insya Allah. Luar biasa, Masya Allah. Terima kasih Pak Ustadz Rofi, Pak Huda, sama Ustadz Zabu Amanah. Jadi kesimpulannya adalah perilaku bully itu sebenarnya memberikan dampak yang luar biasa ya Pak, baik bagi pelaku maupun bagi korban terlebihnya. Dampak baik dari dampak kecil sampai pada dampak-dampak yang sangat besar yang sudah dijelaskan sama Pak Ustadz Rofi sama Pak Ustadz Huda tadi. Nah, kalau seandainya bagaimana sih cara kita untuk menghadapi perilaku bully? Kalau dari kesimpulannya tadi bahwa itu bisa kembali ke dalam diri kita sendiri. Kita bisa memotivasi diri kita sendiri untuk melakukan hal-hal yang terbaik. Mungkin kalau tadi pelaku bulinya senang membuli kita karena kitanya yang lemah, berarti kita harus belajar untuk membangkitkan diri kita, menjadikan diri kita lebih kuat agar kita tidak bisa menjadi yang namanya korban bully. Islam kembali lagi adalah agama yang sangat mencintai kedamaian. Islam adalah agama perdamaian. Jadi orang yang melakukan bully berarti itu adalah orang yang tidak bisa mengamalkan ajaran-ajaran di dalam agama Islam. Kan tadi saya tekankan bahwa bukan orang Islam kalau senang membuli, gitu ya Pak. Nah, ini akhir diskusi kita nih Pak. Tapi sebelum kita tutup, saya mau biar teman-teman kita di rumah, adik-adik kita di rumah tuh lebih paham tuh seperti apa sih kira-kira solusi yang bisa kita berikan ketika kita menghadapi perundungan itu dari sisi korban, atau kira-kira solusi seperti apa yang bisa kita berikan pula kepada orang yang senang melakukan perundungan. Mulai dari mana? Dari Ustazah dulu. Bisa terus ya Pak. Iya. Kalau saya ada 2 solusi ya. Yang pertama yang berangkat dari internal orang yang dibully, bagaimana membangkitkan dirinya untuk lebih kuat terhadap bulian. Mungkin kata yang paling keren adalah sabar tadi. Ya, sabar itu kan senjata yang luar biasa. Ya. Kemudian yang kedua adalah kesadaran dari lingkungan semua, bagaimana membangun kekuatan yang bisa bersama-sama mengurangi adanya bullying. Dengan bagaimana caranya? Bisa dengan berbagai macam cara. Mengkampanyekan secara berkala, kemudian terus menerus tidak ada bosannya agar tetap terjamin dan terciptanya sekolah yang menyenangkan lagi. Sekolah merupakan, kalau ada bahasa surgaku adalah rumah surgaku, bisa saja sekolah adalah nyaman bagiku. Gitu. Gimana Pak Ustadz? Kalau saya sih simpel aja ya. Kalau Mister Simple. ya Mister Simple. Simpelnya saya gini ya. Kamu tuh punya masalah. Masalah itu mengganggu pikiran kamu kan karena kamu diem. Nah, kalau kamu punya kegiatan lain, kamu kan nggak akan mikir masalah itu. Iya, kalau misalnya kamu dibully, tapi misalnya di rumah saya lagi betulin WC, kan ya nggak akan mikir masalah itu. Ya, misalnya, misalnya saya dibully oleh seseorang di jalan, pikiran saya kacau. Di rumah saya ngelapin sepatu, saya ngelapin piring dan lain sebagainya. Ya masih kepikir sih, tapi lebih ringan gitu loh. Kurang dia. Iya, karena saya punya aktivitas gitu. Misalnya anak saya, misalnya mudah-mudahan sih enggak, ya misalnya anak di planet Mars sana lah misalnya. Jadi korban pembulian. Orang tuanya itu tahu, wah anak saya ini kok gelagatnya kok berubah, ya, terus diajak ke taman misalnya. Ayo yuk kita beli es campur misalnya. Daripada bingung mikirin pembulian kan mending makan bakso atau apa gitu kan. Kalau saya sih
Yang penting kamu punya aktivitas lain selain itu. Kalau kamu lebih memilih musingin masalah pembulian sih ya terserah, tapi kalau saya sih mending janganlah ya. Ngapain kok pembulian dipikirin terlalu serius, mbok mikirin yang lain. Misalnya kamu hobi baca komik, ya baca aja komik daripada mikirin pembulian. Oh saya dibully teman saya mbok baca komik atau yang lain. Oh saya nggak bisa, wong saya dibully kok suruh baca komik. Ya jalan-jalan ke taman apa renang atau naik sepeda gitu. Ya kalau anak kecil belum bisa sendiri, diarahkan yang tua. Oh ini anak saya kok jadi korban pembulian, besok saya belikan sepeda baru. Habis beli sepeda baru yuk kita muter-muter. Nah, kalau sudah dewasa, sudah bisa mikir sendiri, saya kok dibully orang, nanti saya tak nyuci baju aja lah. Itu ini ada satu kata gitu. ya, memang gue pikirin. Ini yang jelas merangkum semua. Dituntut Gitu, menjadi pribadi yang lebih kuat Pak sebenarnya. Ya. Udah. Ya gitu. Gimana dari Ibu Ustazah? Silakan. Kalau orang dewasa itu ya pertama orang dewasa ya kan Iya. sabar. Iya. Ya. Di samping sabar kita biasanya lebih ke ini ya religi ya mungkin Iya. mendatangi majelis taklim, mengikuti Iya, betul. pengajian-pengajian itu kan salah satu obat untuk menenangkan hati kita, Iya. pikiran kita. Terus kemudian lebih banyak istighfar atau baca Al-Quran gitulah, itu obat yang mujarab gitu. Iya. Agar kita yang dibully itu ya Iya. terus kembali seperti yang Iya. kemarin-kemarin sebelum dibully, bisa melakukan hal-hal yang positif Iya. kan. Insya Allah dengan seperti itu kan kita akan diberi hidayah sama Allah, akan diberi petunjuk sama Allah mana yang terbaik. Terus hati kita juga akan lebih adem gitu loh, tentram gitu dengan Iya. mungkin mengikuti majelis taklim, mendatangi itu pengajian-pengajian. Itu pelengkap ya tadi ya. Bukan bakso tadi ya. Iya, iya betul. Itu tadi kan pergi ke majelis taklim bisa beli bakso, nyuci baju, ngelapi piring. Yang penting itu jangan tutup dirimu ketika kamu bermasalah. Terutama yang sudah agak besar, udah bisa mikir ya. Yang sudah bisa mikir itu jangan tutup dirimu, sebagaimana sebuah lagu. Salahkah diri ini yang mencintaimu, jangan tutup dirimu. Nah itu, jangan ditutup dirinya. Dari Itu. Mr. Simple berubah menjadi Sting. Nah, itu jangan ditutup dirinya. Kalau kamu menutup dirimu, menutup hatimu, ibarat kamar tuh gelap, nggak ada ventilasi, nggak ada cahaya masuk, wah tambah parah itu kamarmu. Hatimu kok nggak kamu buka, walah tambah parah hatimu itu. Kalau anak kecil kan belum bisa buka hatinya sendiri, ya kan? Diajak ke taman biar dia lupa masalahnya, diajak beli es krim, diajak makan bakso, nanti saya diajak. Gitu. Gitu Bu. Masya Allah, luar biasa sekali ya Pak obrolan kita hari ini. Kalau dari segmen terakhir tadi saya bisa menarik kesimpulan, apa sih solusi yang harus kita berikan atau solusi bagi kita ketika menjadi korban bully atau tersangka bully. Saya rangkum sekalian bahwa yang paling pertama di dalam Islam diajarkan mengenai sabar. Kalau ada yang bilang sabar itu ada batasnya, itu salah. Yang membatasi sabar adalah pribadi itu sendiri. Iya, Benar ya betul. Pak Ustadz? Karena sesungguhnya ilmu sabar itu panjang sekali. Saya pernah baca Pak buku judulnya cuma sabar, tapi tebalnya sangat sedikit. Ternyata Bener itu bacanya harus sabar itu. ini Pak, wah ternyata ilmu sabar itu luar biasa sekali. Tidak hanya sekedar kata sabarnya saja, jadi sabar itu tidak punya batas. Pengertiannya saja yang saya bilang tadi sampai sebukunya setebal ini, berarti kita kalau bilang sabar itu ada batasnya, belum selesai membaca. Gitu ya Pak. Kemudian apa sih yang harus kita lakukan, entah itu korban ataupun tersangka yang berkaitan dengan masalah pembuli atau dibully ini? Mari kita lakukan hal-hal yang positif ya Pak, untuk menghindari yang namanya kemauan untuk membuli ataupun perasaan ketika merasa terbuli ya. Lebih mengarahkan diri kita kepada kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan-kegiatan yang mengembangkan pribadi kita sendiri atau diri kita sendiri. Karena kenapa? Kembali lagi, tujuan dari seorang yang mau melakukan bully itu adalah mau menjatuhkan orang tersebut atau karena orang tersebut adalah orang yang lemah. Nah, sedangkan kita semua adalah pribadi yang kuat. Di dalam Islam kita diajarkan mengenai kekuatan atau diri kita ini berharga, kita ini kuat. Jadi lebih kepada
mari menghargai diri kita. Masa diri kita dikatakan kuat, tapi kita tidak bisa menghargai diri kita. Seorang atau pembulian itu bisa terjadi kalau kita lemah. Kalau kita kuat, maka tidak akan terjadi yang namanya pembulian. Nah, kalau tersangka bully itu, yang mereka inginkan itu cuma satu, perhatian dari orang-orang di sekitarnya. Nah, kalau begitu, kepekaan dari lingkungan sekitarnya itu yang nomor satu. Baik pelaku bully maupun tersangka bully, mari sama-sama kita rangkul bersama-sama. Iya, betul. Kita telah lebih jauh apa yang terjadi dengan mereka, kita rangkul, beri kasih sayang terhadap lingkungan kita maupun diri kita sendiri, gitu ya Pak. Karena Islam mengajarkan mengenai perdamaian. Islam adalah agama yang membawa kedamaian. Bully itu adalah perilaku yang bertentangan dengan ajaran di dalam Islam. Berarti siapa yang melakukan bully? Berarti dia bukan orang Islam ya Pak ya, karena tidak mencerminkan yang namanya akhlak atau perilaku yang mencerminkan sebagai seorang muslim, gitu ya Pak. Terus sekali obrolan kita hari ini, saya rasanya tidak mau mengakhiri Pak, tapi untuk karena berhubung waktunya juga sudah selesai, maka kita harus mengakhiri obrolan kita hari ini. Kita bisa lanjutkan lagi di kelas PAI selanjutnya Siap. dengan tema yang lain. Nah, untuk memperkuat atau untuk lebih memperjelas lagi seluruh obrolan kita yang sudah kita bicarakan hari ini, saya punya satu kisah yang nanti akan dibawakan setelah ini. Nanti kalian teman-teman, adik-adik di rumah akan mendengarkan dongeng dari saya. Nah, setelah ini sebagai penutup kita akan mendengarkan dongeng bersama-sama ya. Kepada Pak Ustadz Pak Nur Huda, Pak Ustadz Rafi dan Bu Ustazah Amanah, terima kasih banyak atas waktunya. Kita akhiri obrolan kita hari ini. Semoga ilmu yang kita bagi bersama ini bisa membawa manfaat untuk kita semua. Amin. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.